Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir di pagi hari ini di Aula Mini Antoni Sinaga SMK Negeri 1 Bangkinang dalam agenda workshop penerapan budaya positif SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Bangkinang tahun 2022. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita haturkan untuk junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang Bapak Junaidi MPD, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina Bapak Dr. Andes Haji Sulhadi MPD, kemudian yang kami hormati telah hadir juga bersama kita Bapak Ibu Instruktur, ada Bapak Muhammad Ifandi SPD, kemudian Bapak Dedi Ropika MPD, selamat datang Pak, kemudian ada Ibu Eka Yulia MPD. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu KPK dan juga Bapak Ibu Guru peserta workshop penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai rangkaian acara kita di pagi hari ini, langkah baiknya bersama-sama kita membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan harapan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar sampai acara ini berakhir. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Wiwit Novitasari As SPD. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan workshop penerapan budaya positif SMK Pusat Keunggulan SMK Negeri 1 Bangkinang tahun 2022 oleh Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, yakni oleh Bapak Junaidi MPD. Kepada Bapak Junaidi MPD kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi yang berbahagia ini kita dapat melakukan workshop budaya positif di Aula Antoni Sinaga dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Selawat dan salam kita kirimkan pula kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita berselawat kepada beliau, di yaumil akhir nanti kita menjadi umatnya yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengawas pembina kita, Bapak Dr. Andus Haji Sulhadi MPD. Yang saya hormati para instruktur, Bapak Ibu instruktur, ada Bu Eka Yulia MPD, kemudian ada Bapak Dedi Robika SSI MPD, kemudian ada Bapak Ikwandi SPD. Yang berbahagia tentunya rekan-rekan sekalian, hari ini sebagai peserta workshop, tentunya dalam workshop akan mendapatkan informasi dan pengetahuan ya yang terkini atau kekinian. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, karena orientasi mindset cara kita mengajar hari ini ya tentu harus menyesuaikan dengan program dan regulasi serta keadaan situasional yang ada di masyarakat kita, negara, bahkan global atau dunia sekalipun. Hilangkan rasa-rasa atau cara-cara feodal, rasa ingin menang sendiri, rasa ingin dibutuhkan ya, kemudian ya egois yang tinggi. Nah kemudian ya tadi ya merasa menentukan segala-galanya, sehingga pada saat ya, siswa berkomunikasi dengan kita ya kita tidak membuka jalan, tidak memahami. Nah padahal secara psikologi pendidikan, bukan psikologi pendidikan aja, tapi dalam perkembangan kehidupan kita, manusia itu punya fase, punya masa, dan punya tahapan-tahapan kecerdasan, baik sosial maupun emosional. Nah ini yang harus kita ubah Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan dipaparkan materi tentang itu. Bagaimana ya penerapan budaya positif ya, budaya-budaya baik. Saya sekilas mendengarkan informasi dan materi tentang budaya positif ini, itu juga yang kita suara-suarakan ya di setiap kita rapat. Di antaranya ya bagaimana kita seorang guru itu tidak menjadi jaksa, tidak menjadi hakim, tidak hanya pandai mencas ya siswa kita, tapi bagaimana seorang guru itu memahami karakter, karena yang kita didik itu adalah roh, yang kita didik itu adalah manusia. Jauh berbeda dengan para administrator. Kalau administrator, mereka itu berkomunikasi dengan benda-benda, sehingga kalau seorang pendidik tidak paham dengan psikologi pendidikan,
Nah itulah keluar, begitu ada anak bermasalah, begitu ada anak ya sedikit degil dan lain sebagainya itu, maka jalannya apa? Keluarkan, pulangkan ke orang tua, hentikan gitu. Padahal banyak di antara anak-anak itu adalah ingin mendapatkan kepercayaan diri, ingin mengeksplor, dan ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu saya ini ada. Nah tapi bagi kita, kita hilangkan gitu. Apalagi yang berhubungan dengan sosial. Di zaman materialistis ini banyak sekali kasus-kasus ya KDRT, broken home, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita resapi apa yang dirasakan oleh anak broken home saja, kalau kita pahami kesimpulannya, anak-anak yang broken home, orang tuanya pastilah anak-anak yang butuh perhatian, pastilah anak-anak yang butuh sentuhan. Dia ingin hadir orang yang dia sayang pada saat dia perkembangan jiwanya gitu. Tapi kalau kita tidak paham, anak-anak yang lagi minta perhatian kita, Pak, Bu, bantu saya, di rumah saya sudah diperlakukan seperti ini, saya ingin hidup tenang di sekolah. Tapi kalau kita tidak paham, anak itu kita usir, kita keluarkan dari kelas, kita suruh dia pulang, bahkan kita coret namanya. Ibaratnya anak yang sedang kesakitan kita injak-injak, anak yang sedang butuh perhatian kita lempar, suruh jauh dari kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dalam program kita ya kesiswaan ada membuat home visit. Nah, di sana kan banyak yang nyata. Kita lihat kehidupan anak itu, ya alhamdulillah juga hati guru-guru kita tersentuh dari home visit ini. Ternyata anak ini benar-benar butuh kita. Nah, inilah ya hal-hal positif nanti yang akan dipaparkan oleh para instruktur kepada Bapak Ibu sekalian. Sehingga cara pikir, mindset, dan strategi mengajak kita ke depan tentu kita harapkan akan lebih baik. Dan tidak bosan juga saya menyampaikan dari data ya, bagaimana animo di sekolah kita dan bagaimana juga keberadaan ya kompetitor-kompetitor kita ini juga mengharuskan kita mengubah hal-hal yang menjas tadi, yang menghakimi tadi. Kita hari ini sudah butuh siswa, pertahankan itu ya. Nah, mari kita buat sekolah kita ini benar-benar ya budaya positif semuanya. Di kelas anak senang, di taman anak senang, di pustaka anak senang ya, datang senang, pulang senang. Itu yang kita harapkan. Dan tidak bosan-bosan ya saya menyampaikan, karena ini ya keberlangsungan hidup kita ya. Kita SMK terbesar di Kabupaten Kampar ya, baik volume maupun rombelnya terbesar, termasuk pendidik dan tenaga kependidikannya. Dengan kebersamaan, nah inilah yang kita harapkan. Tapi kalau masih ada lagi kita yang ya main-main dalam mengurus anak kita, nah ke depan inilah yang akan ya menghancurkan sekolah kita. Sekolah tanpa siswa tidak ada apa-apanya dan kita tidak berada di sini ya, karena siswalah kita ada di sini. Oleh sebab itu mari ya kita mengubah mindset kita. Ingat para instruktur lain mengatakan bahwa hari ini, sebetulnya bukan hari ini, dari dulu baik pemerintah maupun kita di sekolah, kita adalah
pelayan, ya. Kerja kita melayani, mensukseskan anak-anak didik kita. Nah, jangan sampai tuan rumah atau majikan terusir dari rumahnya sendiri oleh pelayannya gitu. Ubah mindset itu, ubah cara itu. Tentunya dengan tidak merendahkan harga diri. Nah, tuh. Nah, jangan gara-gara budaya positif juga merendahkan harga diri. Semuanya ada tracknya, semuanya ada alur dan jalurnya. Ikuti itu, nah kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tapi saya lihat formal sekali. Ya, coba kita take care kita ya. Kita panasin ya. Mau? Oke, SMK. Nah, loyo. Bungkus. Pak Bung, ya, Pak Haji Yasrimen, serius sekali, ya. Nah, coba SMK. SMK. SMK Negeri 1 Bangkinang. Ada nggak apa? Kalau nggak apa, push up. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Junaidi MPD yang telah memberikan sambutan di pagi hari ini. Kemudian untuk acara selanjutnya, sambutan dan juga arahan dari Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Haji Sulhadi MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Sulhadi MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat dari Allah ya, baik nikmat kesempatan, kesehatan, kemauan sehingga hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti acara yang sudah direncanakan workshop penerapan budaya positif ya, di SMK Pusat Kebudayaan SMK Negeri 1 Bangkinang. Salam dan salam disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Bangkinang, Bapak Junaidi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil. Kemudian teristimewa yang melihatkan ya, bapak-bapak, ibu yang hari ini akan mempresentasikan ya, tentang budaya positif Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir kepada kita semua, mudah-mudahan kita dari awal sampai akhirnya nanti ya dapat mengikuti acara dengan sebaik-baik Bapak Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini tentang penerapan budaya positif itu adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang guru penggerak ya. Seorang calon guru penggerak, ini calon CGP namanya, itu dalam kegiatan aksi nyata sebetulnya ya. Bagaimana nanti guru penggerak ini betul-betul nanti mengimbaskan pengetahuannya, memberikan pengalaman-pengalamannya nanti kepada kita semua, sehingga nanti seluruh kita itu bisa memahami Pak Ibu. Merdeka ya, merdeka belajar artinya apa Pak Ibu? Ingat Bapak Ibu, perubahan seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, dengan perubahan sangat ini Bapak Ibu kita juga harus berubah. Perubahan itu adalah mulai dari kurikulum ya, merdeka belajar, tentunya juga perubahan bagaimana kita menghadapi anak-anak kita terutama di kelas ya. Salah satu ini Bapak Ibu materi dalam guru penggerak itu namanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya apa? Budaya itu apa artinya? Kebiasaan. Jadi kalau kebiasaan yang positif gitu.
Sekarang pertanyaannya, apakah di sekolah kita ini yang positif itu sudah menjadi budaya? Hal-hal positif sudah ada? Itu jawabannya beragam ya. Ada yang belum. Budaya positif itu bukan untuk siswa saja Bapak Ibu. Budaya positif itu harus tentu dimulai dari kita guru. Pada dasarnya untuk mencapai budaya positif itu ya, tentu kita menciptakan dulu lingkungan sekolah kita itu yang nyaman, lingkungan kelas itu aman ya, anak-anak betah, bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Nah pertanyaannya, apakah selama ini kita anak-anak sudah menyenangkan di dalam belajar? Apakah masih ada permasalahan-permasalahan di kelas? Apakah masih ada permasalahan-permasalahan di wali kelas? Ini pertanyaannya, itu yang kita jawab Bapak Ibu. Ya, jadi kalau belum, makanya Bapak Ibu perlulah nanti kita menerapkan budaya. Kalau namanya budaya positif itu, contohnya apa saja? Budaya masuk saja dulu ya. Budaya masuk. Selama masih ada anak-anak diarahkan di panggil itu belum budaya. Budaya itu sudah kebiasaan yang sudah tanpa disuruh ya. Masuk kelas itu juga. Ini contohnya budaya Pak. Menepati waktu saja dulu kita masuk kelas. Anak juga seperti itu. Nah, apakah selama ini sudah budaya? Ini Bapak Ibu yang mengetahui apakah sudah. Kalau budaya maksudnya pas berbunyi itu anak sudah masuk ya. Sudah masuk, kemudian kita juga sudah masuk. Jangan nanti anaknya sudah masuk, gurunya belum masuk, itu belum juga positif itu. Jadi secara ringkasnya budaya positif itu kebiasaan yang positif ya. Nah Bapak Ibu, ini berat tantangannya. Makanya nanti mungkin dari guru penggerak ini nanti akan menyampaikan bagaimana usaha kita dalam penerapan budaya positif itu harus dimulai ya. Pertama dari diri kita dulu, kemudian di kelas kita. Nanti ada keyakinan kelas ya. Nah, ada namanya keyakinan kelas. Ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Jangan anak belajar seperti di neraka gitu. Jumpa sama Pak Adi dengan dari Pak Adi dia sudah net gitu ya. Tidak seperti itu harusnya. Usahakan bagaimana kita nanti ya kita dirindukan oleh murid. Oleh karena itu tadi Pak Ibu, sekolah menyenangkan. Sama dengan apa tadi setelah tumbuh apa lagi? Tentu perlu dipupuk, kemudian di siang, kemudian supaya dalam tumbuhan disemprot dan sebagainya. Seperti itulah kita sebagai guru dengan murid. Tak mungkin nak dibiarkan ya. Kalau ada masalah kita teliti permasalahannya, kita bantu anak seperti itu. Nah itu contoh Bapak Ibu. Jadi sebetulnya filosofi pendidikan yang sudah lama itu kalau kita bandingkan itu sangat masih relevan ya, relevan dengan Bapak Ibu. Itu nilai 5 nilai itu betul-betul ibaratnya Bapak Ibu sama dengan apa itu pakaian kita, pakaian guru ya. Jadi kalau pakaian apa maksudnya itu? Kemanapun dimanapun kita akan kita bawa nilai ini harus kita bawa 5 itu. Pertama mandiri, kemudian reflektif, kemudian kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Jadi kalau 5 nilai ini belum bisa kita tanamkan pada diri kita, tidak akan terjadi perubahan ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian juga ada namanya peran nah, menjadi pemimpin pembelajaran 1 ya. 5 juga apa artinya Bapak Ibu? Si orang guru itu harus mampu nanti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sampai mengevaluasi dan asesmennya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian menjadi apa arti coach itu? Pelatih. Menjadi coach dengan teman lain. Artinya nanti coach itu kan bukan dia melakukannya, tapi yang misalnya Pak Andi yang coach, nanti Pak Robi misalnya. Ingat kita kalau coach itu kalau di sepak bola misalnya, siapa yang melakukan? Apakah si coach nanti atau si coachnya atau pemainnya? Tentu pemain tadi kan, dia hanya memberikan pengalaman dia, ada masalah diceritakan seperti ini, yang melakukan itu ya itu namanya coach, bukan kita melaksanakan gitu. Jadi tentunya
kita bisa memberikan pengalaman itu, tentu kita harus punya pengalaman. Misalnya Pak Aldi matematika, siapa lagi matematika yang lain? Pak Kus, sama Pak Kus sudah lama mengajar ya. Ada kesulitan Pak Aldi misalnya di dalam materi ini tentang seperti bagaimana nih Pak? Nanti Pak Kus memberikan arahan-arahan, pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Aldi, berarti Pak Kus sudah melaksanakan coaching dari seperti itu. Nah, sering ya. Jadi menjadi coach bagi lain. Jadi kita harus menjadi coach daripada guru. Kemudian mendorong kolaborasi. Jelas Bapak Ibu, jangan kita main sendiri ya. Kolaborasi itu penting. Kolaborasi sama guru apa? Guru yang sejenis ya, dengan guru lain ya. Nah, ini kemudian mewujudkan pimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini Bapak Ibu peran-peran yang harus dipunyai oleh guru ya. 5 nilai 5 peran ya. Dengan 5 peran ini berarti Bapak Ibu sudah siap nanti ya. Kalau enggak akan berjalan di budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif itu pasti dimulai dari kita dulu. Jangan nanti ada perubahan pada anak Bapak harapkan nanti ya. Kalau tidak mulai dari kita. Contoh sederhana saja. Saya masuk ya. Nanti Bapak kan masuk kelas nih, boleh kelas membuat apa tadi? Keinginan kelas tadi ya. Keyakinan kelas di masing-masingnya. Itu kan sepakat dengan muridnya itu, dengan siswanya. Sama-sama memberikan kontribusi ya kepada apa yang kita buat. Apakah boleh masuk, apakah apa semacam aturan-aturan yang kita buat dalam kelas, sehingga semuanya itu nanti saatnya istirahat. Semuanya itu nanti bisa mengikuti dan manfaatnya jelas. Anak tidak merasa terpaksa, ya. Anak tidak merasa terpaksa, sehingga nanti betul-betul ada manfaatnya kepada proses pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu, saya yakin dan percaya nanti akan disampaikan oleh Bapak dari buku materi nanti seperti apa nanti menerapkan budaya positif ya, langkah-langkah seperti apa. Yang jelas saya hanya menyampaikan kepada kita semua, marilah kita memahami tentang ada 5 nilai tadi dan peran tadi harus kita terapkan. Dan itu kalau itu tidak bisa kita terapkan, sulit nanti kita untuk menghasilkan budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan ya. Tentu kebiasaan dimulai daripada latihan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu saya hanya menyampaikan sekilas pintas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya berharap ya Bapak Ibu terjadi buktinya nanti bahwa budaya itu sudah apa, bagaimana Bapak Ibu di kelas nanti masing-masing betul-betul nanti membuat keyakinan kelas, kemudian nanti bisa melaksanakannya sama-sama ya. Yang intinya nanti tentu hasilnya kepada kebaikan kita semuanya. Hal-hal yang positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Kemudian tentunya tadi ya, dia tidak akan jalan dengan baik kalau nanti dari Bapak dan Ibu sendiri yang tidak mendukungnya. Kemudian kita yang perlu lagi kita sampaikan, jangan kita saling menyalahkan. Kalau ada permasalahan, tolong dibicarakan secara bersama. Kemudian kedua lagi, penyakit kita ini saling lempar tanggung jawab. Ini sobat selesaikan dulu ya. Ini kalau ini tidak terjalan, susah nanti kita menciptakan budaya positif ini Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya sudahi, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Dedi yang telah memberikan 30 menit ya? Tidak sampai mungkin Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Dedi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu semua, sepertinya sudah lemah. Oke, gimana kalau kita Pak Dedi menyemangati supaya suasana lebih ini
Kita dengan SMK saja ya, supaya karena waktu sangat pendek di hari Jumat. Ayo, gimana Pak Dedi? Pak Dedi, kita kasih Pak Dedi, kasih semangatnya yang SMK tadi yang dibilang Pak Jun. Pak Dedi, suara lebih kuat. Baik, mari sama-sama Bapak Ibu. Ingat ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri Kemungkinan mengukir prestasi berbeda hari ini. Baik, SMK bisa, SMK hebat, SMK Negeri Satu Kemungkinan mengukir prestasi berbeda hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa itu disampaikan sebagai pembukaan dan itu dia erat kaitannya dengan hukuman. Orang yang melanggar hukuman akan mendapat sanksi. Jadi bahasa itu kaku dan memaksa. Mengapa tidak kesepakatan? Nah, kalau dari segi bahasa, kata sepakat lah, duduk sama-sama, sepakat Pak, sepakat. Padahal Pak Aldi itu belum tentu setuju, Bu Dewi belum tentu setuju, tetapi di dalam demokrasi, sesuatu yang disepakati itu ketentuannya adalah bisa dikatakan 75-80% dari orang yang hadir di situ sudah bisa kita katakan kata sepakat. Belum tentu semuanya mau dan yakin dia akan bisa melakukannya dan berminat untuk melakukannya. Tapi mengapa diubah menjadi yakin? Dari segi bahasa, kata yakin itu adalah percaya, meyakini, percaya dia bahwasanya kalau dia melakukan ini, kalau baik itu yang baik maupun yang buruk. Kalau dia yakin melakukan ini dia akan mendapatkan ini. Orang yang mencuri, dia yakin kalau bahwasanya dia membobol toko emas orang, dia akan bisa mendapatkan uang untuk kelangsungan hidup. Itu dia yang dia yakini. Makanya dia tetap berusaha bagaimana dia untuk bisa membobolnya. Nah, itu dikatakan oleh yakin. Begitu juga sebaliknya. Mengapa kita mau memakai helm? Anak kita kadang nggak mau karena dia bilang rusak gayanya. Karena dia belum yakin bahwasanya memakai helm itu bukan hanya kewajiban kalau ada nanti polisi, tapi karena untuk keselamatan kepala. Nah, begitulah Bapak Ibu, dari 3 kata tadi, peraturan, kesepakatan, sepakat, dan yakin. Itulah dasar mengapa kita katakan sekarang berubah nama menjadi keyakinan. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira pas nggak itu penjelasannya? Setuju? Mengapa tidak peraturan? Mengapa tidak sepakat? Mengapa adanya kata yakin? Karena yakin yang dikatakan Pak Dedi tadi itu lahirnya dari diri kita. Nah, keyakinan tadilah yang akan menimbulkan motivasi intrinsik dari anak. Dia mau melakukannya. Nah, itu yang kita sepakati bersama dengan anak, bukan kita yang membuatnya. Maka supaya apa? Supaya terjadi kolaborasi. Begitu dia tidak mengindahkan keyakinan yang telah disepakati, itulah tadi yang dikatakan Pak Dedi. Nanti saya akan sampai ke situ, tapi penjelasan lebih lanjut oleh Pak Ikhwandi. Kita akan menghukum atau memberikan konsekuensi terhadap anak yang tidak yakin tadi. Setelah kita dibuat keyakinan kelas, dia masih tidak yakin. Itulah 3 yang akan kita berikan. Yang sering kita berikan adalah yang 2, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin restitusi itu adalah istilah baru bagi kita semua. Apa itu dia? Nah, terjawab mungkin nanti pertanyaan oleh Pak Saiful tadi. Baiklah, kita akan masuk dulu yang pertama, Pak Ikhwandi. Lanjut Pak Ikhwandi. Nah, ini dia. Peraturan kelas itu dirubah dia menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah berisi nilai-nilai yang diyakini oleh setiap individu. Jadi di dalam keyakinan kelas itu nantinya tidak akan ada lagi kalimat negatif, dan kata-katanya itu bersifat universal, tidak ada tidak ada di situ artinya menentukan satu kelompok saja atau satu suku atau itu agama tertentu. Jadi bahasanya ringkas,
tetapi syarat dengan makna. Jadi begitu Bapak Ibu, jadi kita tidak buat lagi yang panjang-panjang, dan memang itu disarankan, tidak boleh terlalu banyak, yang penting dia berjalan, karena terlalu banyak anak-anak akan sulit untuk mengingatnya. Jadi bentuk yang kedua tadi tidak ada lagi kalimat negatif, karena kalimat negatif itu maknanya tadi itu ke dalam psikologis anak. Kita tetap lagi kembali yang tadi, kalau bermakna negatif akan ada nanti hukuman. Jangan, ibu bilang jangan kamu melakukan itu. Kalau dia melakukan, kita akan marah, awas. Jadi ada indikasi kita untuk menerapkan lagi hukuman. Nanti kita akan melihat mengapa hukuman tadi itu kan ada, kita bicara adalah idealnya ya Bapak Ibu. Nah oke. Terus yang dibuat tadi tidak boleh butirannya terlalu banyak. Nilai yang terkandung pada keyakinan kelas itu, kata-katanya itu bersifat universal, menyentuh secara keseluruhan, tidak ada pengelompokan. Pak Iwandi lanjut, Pak Iwandi ya. Ini contoh, saya juga sudah ada yang membuat, mungkin bisanya nanti ya Pak Iwandi. Lanjut Pak Iwandi. Nah bagaimana tadi sudah saya bicarakan aturan-aturan kita membuat. Nah tadi Pak Dedi sebetulnya ada sedikit mungkin belum tersinggung. Beberapa ahli sudah merumuskan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Seperti apa Bapak Ibu? Santun, saling menghormati, disiplin, budaya. Kalau saya tadi ada budaya malu, itu adalah keyakinan kelas. Dia satu, walaupun hanya beberapa kata, tetapi dia syarat dengan makna. Kita ambil contoh saling menghormati. Apa tindakan yang bisa dilakukan oleh anak itu? Menyapa guru, menyapa teman, mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran, mendengarkan teman saat dia memberikan pendapat. Itu termasuk dalam kategori saling menghormati. Jadi yang di keyakinan kelas itu bukan butiran 1, 2, 3 tadi, hanya ringkas, saling menghormati. Nah jadi itu saja di keyakinan kelas yang syarat dengan makna. Nah bagaimana membiasakan anak dengan tindakan-tindakan dalam satu nilai kebajikan yang dianut tadi, itulah nanti kita akan berkolaborasi dengan siswa membuatnya agar dia tahu. Bahkan kalau saya pun memang tidak melakukan menempelkannya kembali di dinding-dinding kelas, seharusnya setelah yang ada tadi pada keyakinan kelas yang sudah dirumuskan secara hasil keputusan bersama, itu untuk setiap nilai keyakinan kelas apa yang sudah mereka rumuskan itu ditempel agar mereka ingat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita lihat di sini nilai tadi saya bilang tadi seperti itu dia. Lalu profil Pancasila juga merupakan nilai kebajikan yang disarankan dalam kurikulum Merdeka. Jadi kita bisa berlandaskan dari nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Tapi itu semua kita yang merumuskan, kita semua tahu itu Bapak Ibu. Nah jadi cara yang pertama, belum yang tadi dulu Pak Ibu. Nah ini contoh ya Bapak Ibu. Nah ini di sini mau menjelaskannya. Coba Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nilai kebajikannya itu ada dicontohkan, ada kita membuatnya pertama sekali tadi sudah saya jelaskan bagaimana bentuk kalimatnya. Bisa kita ulang lagi Bapak Ibu, harus bersifat universal. Lalu tidak ada kalimat negatif. Lalu kalimat apa? Keyakinan kelas itu bersifat ringkas dan mudah diingat oleh anak, tidak boleh butirannya terlalu banyak. Nah, bagaimana teknik kita merumuskannya agar anak itu tahu apa yang dia harus lakukan? Itu dia yang menuliskannya Bapak Ibu, bukan kita. Nah, langkah pertama, jadi ada dua cara untuk membuatnya. Nah, pertama, nah ini seperti yang Bapak Ibu lihat, itu ada kata hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Itu bisa merupakan acuan nilai kebajikan yang ingin kita kembangkan. Nah, contoh caranya ada dua.
Langkah pertama, Bapak Ibu di dalam kelas itu merumuskannya. Tadi sampaikan oleh Pak Dedi, nanti di kurikulum juga akan menyebutkan bahwa semester depan sudah ada terpampang di kelas masing-masing. Nah, percaranya dengan dua. Pertama dengan bentuk IY. Bentuk IY itu ada terdengar, terlihat, berperilaku. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini yang kita tuliskan di papan tulis. Nah, terlihat kita ambil contoh yang terlihat, yang terdengar tadi dulu. Ini adalah anak-anak nantinya kita akan berikan kertas sticky notes. Jadi setiap anak get one paper, satu orang anak mendapatkan satu kertas. Dia akan menuliskan nanti, bolehlah dia pilih. Kalau aturan yang idealnya 3 kertas. Dia akan membuat apa yang menurut dia. Jadi di sini adalah tindakan-tindakan yang seharusnya dia lakukan sebagai seorang siswa. Nah, oke, contoh yang pertama yang terdengar, permisi, tolong ya. Lalu yang terlihat ada berempati pada teman, mendengarkan dengan seksama. Ini dari mereka semua. Yang apa berperilaku lagi, menyapa guru dan teman, melaksanakan piket. Itu dari mereka yang akan menuliskannya, ditempel nanti di papan tulis. Nah, setelah itu kita akan merangkumnya menjadi satu keyakinan ke kelas dengan tindakan itu. Kita ambil contoh. Nah, permisi, lalu permisi itu kira-kira keyakinan kelasnya nanti apa? Poin nilai kebajikannya Bapak Ibu? Santun, saling menghormati Bapak Ibu, termasuk nggak itu nilai kebajikannya? Nah, jadi kita sudah dapat 1 poin untuk keyakinan kelas, saling menghormati. Nah, di mana? Nah, nanti aturan yang baik itu supaya dia ingat dengan yang dia buat. Pada poin saling menghormati itu kan banyak Bapak Ibu. Kan dia udah nempel tadi. Kita bilang pertama tadi ada permisi, menyapa guru dengan teman, ini termasuk nggak mau saling menghormati? Termasuk, berarti dia di bagian situ nanti dia. Lalu ada lagi mendengarkan dengan seksama, termasuk nggak Bapak Ibu? Nah, termasuk dalam poin saling menghormati. Berarti kita sudah dapat 1 poin untuk keyakinan kelas, yaitu apa? Saling menghormati. Nah, nilai apa lagi yang akan kita anut di kelas itu? Mungkin santun, mungkin lagi saling menghormati, mungkin bisa santun ya, disiplin. Nah, kategori tindakannya apa yang harus berperilaku? Datang tepat waktu, tidak boleh ada kata lagi tidak boleh terlambat, tapi datang tepat waktu. Nah, bisa nggak kategori disiplin? Melaksanakan piket bisa dalam disiplin? Bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu dengan bentuk I. Kita buat dulu di papan tulis, kita terangkan kepada anak, ini isinya adalah tindakan-tindakan yang seharusnya kalian lakukan sebagai seorang siswa. Bagaimana itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Lalu kan mereka yang nuliskannya, kita hanya merangkum, berarti mereka sudah tahu apa yang akan mereka lakukan, sehingga kita bisa nanti kalau dia berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kamu masih ingat nggak poin keyakinan kelas yang sudah kita rumuskan? Kan kita dengan dia, tidak kemauan kita. Kalau selama ini kita hanya menyebutkan tidak boleh datang terlambat, tapi kita tidak pernah mengajak kepada dia itu benar nggak, dia tahu nggak dia dengan aturan. Kita hanya memaksakan apa yang kita mau sesuai dengan peraturan sekolah Bapak Ibu. Ya benar nggak tidak? Kalau saya sebagai wali kelas iya, jadi kita akan bersikap, karena kita komandannya di situ, bersikap otoriter. Keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita nggak yang mengarahkan anak langsung kan, tidak boleh datang terlambat, selalu mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kita begitu kita yang jadi penentu. Kita tidak hanya menyampaikan kepada anak ini peraturan kelas kita, nggak pernah kita mengajak mereka untuk berkomunikasi. Itu cara yang pertama Bapak Ibu. Nah, kalau yang aturan yang benarnya,
setelah setiap poin keyakinan kelas itu, apa yang telah mereka rumuskan tadi kita tempel. Permisi, melaksanakan piket pada poin itu tadi. Begitu Bapak Ibu. Nah, oke, terakhir yang ini bentuknya adalah T, sama Bapak Ibu. Ada hormat bekerja, ini adalah nilai-nilai yang kita akan yakini. Kira-kira yang menghormat ini barangkali nilainya adalah saling menghormati. Bekerja mungkin bagaimana mereka berperilaku. Ada dua dia. Ada tampak seperti, tidak tampak seperti. Apa tampak seperti ini adalah hal yang positif yang seharusnya dilakukan. Menyapa guru dan teman lain. Yang tidak tampak seperti itu adalah kebalikan dari ini. Acuh terhadap guru dan teman lain. Jadi kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu terserah mau pilih yang mana. Nah, merumuskannya. Jadi apa yang kita bisa lihat dari cara perumusannya, kita memang berkolaborasi dengan anak kita, tidak seperti selama ini yang kita lakukan, kita bersifat otoriter, mengacu kepada peraturan sekolah. Nah, seperti itu kita merumuskannya. Jadi kertas diberikan kepada anak, dialah yang menuangkan idenya, dia itu maunya bagaimana. Baik Pak Ibu Andi, lanjut Pak Ibu Andi. Bisa paham Bapak Ibu? Pahamkan langkah-langkahnya? Jadi kita yang berkolaborasi. Nah sekarang ini kita contoh Bapak Ibu, bagaimana dia peraturan itu bahasanya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Bertanggung jawab. Jadi bukan ini yang kita buat, karena kalau dari tanggung jawab itu banyak kan Bapak Ibu. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya itu juga merupakan tanggung jawab. Jadi mau kalau kita buat rinci terlalu banyak peraturan kita. Jadi makanya sekarang beralih kepada keyakinan kelas, kita hanya menyampaikan nilai yang harus mereka anut dan mereka terapkan. Untuk poin-poinnya tadi itulah rumusan dari mereka. Dan itu akan harus kita bacakan. Nah, kalau itu bersifat klasikal ya Bapak Ibu, ada lagi kalau saya kemarin bersifat klasikal saja, karena saya sebagai wali kelas pada saat masuk ke dalam kelas itu memang sudah selalu membuat kesepakatan kelas, tidak hanya wali kelas, di mana mengajar juga sama. Nah, jadi saya bersifat klasikal dengan cara yang seperti tadi. Nah, kalau ada cara yang diberikan oleh Kemendikbud, itu pembuatannya bisa berkelompok. Misalkan anak kita ada 36, 12. Tekniknya sama. Cuman kalau saya agak ribet menurut kalau pandangan saya, jadi saya tetap melakukannya klasikal. Jadi untuk terapannya nanti Bapak Ibu, di akhir dari kegiatan kita ini, Pak Iwandi sebagai kurikulum, dia menyampaikan bahwasannya ini wajib untuk dicobakan kepada anak-anak, walaupun nanti hasil tempelan itu semester depan baru akan terpampang nanti seperti contoh yang sudah saya buat. Nah, itu wajib hukumnya untuk dicobakan caranya. Tidak usah per kelompok karena ribet, kita buat saja dia secara klasikal, secara satu kelas. Bisa kok dia. Nah, sekarang Bapak Ibu ini tadi ini yang kita bilang tadi, bergantian atau menunggu giliran itu budaya antri. Berarti itu menghormati orang lain dan bersabar. Jadi inilah yang merupakan keyakinan kelas. Hanya nilai-nilai yang singkat, padat, syarat, makna. Oke, paham ya Bapak Ibu? Lanjut Pak Iwandi. Nah, ini tadi yang dibilang oleh Pak Dedi, bagaimana anak-anak yang tidak mengikuti keyakinan kelas. Jadi dia akan mendapatkan hukuman, anak yang patuh akan mendapatkan penghargaan. Menurut teori yang sudah dipelajari ini, ternyata seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi, bahwa hukuman, kita akan lihat nanti bagaimana tindakan kita guru itu ada 3. Hukuman dan yang ini kita bahas pada bagian slide yang ini dulu Bapak Ibu ya, hukuman dan penghargaan. Hukuman itu akan menyakiti, baik menyakiti fisik maupun secara psikologis. Dan penghargaan yang menurut kita baik itu belum tentu baik bagi anak. Mungkin akan ada tadi menimbulkan kecemburuan sosial.
Nah, seperti itu Bapak Ibu mungkin akan bisa melihat konteks-konteksnya di dalam kelas kita masing-masing, tidak hanya sebagai wali kelas ya, sebagai guru mapel juga sama saja, kita kan masuk kelas. Lanjut Pak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Nah, barangkali inilah tadi yang dikatakan bagaimana penghargaan itu sendiri menurunkan kualitas. Karena seperti kita contohkan begini, ada anak kita yang menurut dia pintar, tapi kenapa rankingnya rendah. Jadi kita tidak memberikan yang juaranya hanya juara 1 sampai 3, dan dia nggak terima itu. Nah, jadi di situ barang yang dimaksud mungkin justru sebaliknya, penghargaan yang diberikan tadi malah membuat dia menjadi tidak termotivasi. Udah usaha, masih juga kayak gini hasilnya. Gimana Ibu menilainya ya? Nah, itu jadi memang hukuman dan penghargaan itu tidak dianjurkan lagi dalam pendidikan kurikulum merdeka seperti yang dicanangkan oleh berdasarkan teori dari Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu. Kita akan membahas yang mengapanya. Lanjut Pak Iwandi. Nah, ini tadi ada 3 yang akan kita lakukan terhadap anak. Ada berupa hukuman, ada berupa konsekuensi, ada berupa restitusi. Yang paling bagus ini adalah yang ketiga. Nah, yang hukuman kita contohkan ini yang berupa hukuman. Kalau dia terlambat, kamu buat 100 kali di buku catat, saya tidak akan terlambat lagi, atau push up 50 kali. Itu hukuman. Nah, kalau yang konsekuensi, dia sudah memecahkan kaca di kelas. Konsekuensinya apa? Harus menggantinya. Itu namanya konsekuensi. Nah, sekarang Pak Iwandi, lanjut lagi Pak Iwandi. Paham kan Bapak Ibu? Kalau konsekuensi itu dia apa yang akan dia lakukan, kita langsung sampaikan sebagai dampak dari tindakannya. Kalau hukuman, kita memberikan ganjaran dari apa yang dia lakukan dengan berbagai bentuk, tidak ada keterkaitan dengan apa yang dia lakukan. Bahkan datang terlambat, apa hukumannya dengan apa hubungannya dengan push up, ya nggak Bapak Ibu? Nah, itu dikatakan hukuman. Nah, mengapa itu tidak boleh lagi? Pak Iwandi, lanjut Pak Iwandi, ini nggak usah. Nah, ini Bapak Ibu yang telah kita lakukan. Mengapa dikatakan identitas gagal hukuman tadi? Seperti yang disampaikan oleh Pak Saiful. Ternyata hukuman itu poin-poinnya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Push up dia capek, kalau dia punya asma, kumat pula asmanya, menyakitkannya. Belum lagi kalau dia secara psikis, seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, menyuruh dia di situ untuk dia apa tadi Pak? Berzikir. Dampaknya tadi dia ditonton oleh orang. Kita harus pikirkan, mungkin baik menurut kita, tetapi bagaimana dengan psikologinya dia menjadi tontonan. Jadi menyakitkan di sini bisa secara fisik, bisa secara psikis Bapak Ibu. Itu mengapa tidak diperbolehkan lagi. Nah, lalu tidak nyaman bagi murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Saya Daswarni, rekan kerja dari Bu Eka Yulia. Setuju sekali dengan Bu Eka bahwasanya penerapan budaya positif itu sangat penting diterapkan di sekolah. Ini bertujuan untuk pembentukan karakter siswa. Penerapan pertama itu harus dicontohkan oleh guru. Guru harus memberikan contoh yang baik sehingga siswa dapat menirunya. Kemudian penerapan selanjutnya bisa dilakukan di kelas. Karena kelas merupakan komunitas kecil yang ada di sekolah, jadi wali kelas dan siswa bisa membuat keyakinan kelas. Kemudian dilakukanlah pembiasaan-pembiasaan yang bersifat positif. Ini merupakan pemikiran yang sangat bagus sekali dan seharusnya guru bisa meniru kemudian menerapkan di sekolah. Tetap semangat Bu Eka dalam menambah ilmu dan berbagi. Mungkin itu testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Puspita dari kelas 11 TS1.
Saya setuju dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Ibu Eka Yulia dalam mendampingi kami. Keyakinan itu telah kami sepakati secara bersama-sama. Keyakinan yang telah kami sepakati bersama itu diantara lain adalah tiket sebelum pulang, membaca surat pendek di awal pembelajaran, dan lain-lain. Ketika salah satu dari kami bermasalah, mereka tidak langsung menghubunginya, melainkan memanggil yang bermasalah tersebut, lalu mencari cara untuk menyelesaikannya. Jadi, teman kami yang bermasalah tersebut, dia tidak merasa malu atau merasa dikucilkan. Saya senang menjadi siswa Ibu Eka Yulia, walaupun dia sedikit cerewet, tetapi hatinya baik. Saja testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.